Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, diharapkan kursi dirapikan terlebih dahulu. Bagi kursinya yang masih berantakan. Sudah rapi semua? Sudah. Kemudian sekarang kita akan membaca doa sebelum kita memulai. Siapa yang ingin membaca doa? Ustaz. Rosyad, pemimpin tempatnya membaca doa. Yuk, Ustaz. Gerak. Laksanakan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Mas Rosyad telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan doa tersebut pelajaran kita pada hari ini mendapatkan hikmah. Kemudian Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Yang dipanggil namanya mengangkat tangan dan bilang hadir. Evita, Rajwa, Nanda, Agustina, Malik, Inzaghi, Hanif, Rosyad. Baik. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak ingin bertanya tentang materi sebelum kelas ini dimulai. Siapa yang masih ingat tentang apa itu Daulah Abbasiyah atau tentang Daulah Abbasiyah? Siapa yang masih ingat? Ya, sekarang Mas Malik. Daulah yang berdiri sebelum Daulah Utsmani. Ya, Daulah Abbasiyah adalah daulah yang berdiri sebelum Daulah Utsmani. Baik, untuk pekan ini kita akan membahas tentang apresiasi peradaban Daulah Utsmani. Sebelum itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Utsmani beserta tokoh-tokohnya. Kemudian kalian dapat menganalisis kontribusi dinasti Utsmani terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, seni dan budaya Islam. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman yang berkembang pada masa dinasti tersebut. Baik. Setelah ini Bapak akan menayangkan video tentang sejarah singkat Daulah Utsmani. Diharapkan kalian menyaksikan videonya dan menyimak videonya dengan seksama dan mencatat poin-poin penting yang akan kalian ambil dari video tersebut. Setelah menonton video, Bapak akan menjelaskan poin-poin yang ada di dalam video tersebut. Pada tahun 1299, terdapat seorang tokoh pendarah Turki yang menimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Tokoh ini bernama Osman Ghazi, anak dari Ertugrul Ghazi, dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata dan mereka berhasil membuat dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Utsmani sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman Ghazi. Dia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Utsmani dari awal mula masa kebangkitan hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Utsmani dari muka bumi ini. Selamat menonton. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Ghazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Dia adalah pemimpin bangsa
kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Tesalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Beyazid yang berhasil membuat wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Yildiz Beyazid atau Sultan Beyazid Sang Setir. Sayang sekali Sultan Beyazid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan antara Sultan Beyazid dan Sultan Timur. Namun Sultan Beyazid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut, anak Sultan Beyazid ingin mengambil kembali tahta dinasti Turki Utsmani. Kemudian kekacauan pada waktu itu berhasil diredakan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Utsmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara menembus kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul, dan Kota Istanbul kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani, dan dengan segera kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan internasional. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa pada tahun 1453 sampai tahun 1481, dan ketika beliau meninggal, anaknya yang bernama Sultan Beyazid, kekayaan budaya dan etniknya, toleransi beragamanya, dan juga keajaiban bangunan Hagia Sophia yang masih berdiri megah hingga saat ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, itu tadi anak-anak video dari Daulah Utsmani secara singkat mengenai sejarah kemajuan dan kemundurannya. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani, sejarah, kejayaan, kemunduran, dan kontribusinya terhadap peradaban Islam. Nah, sejarah berdirinya Daulah Utsmani, yang pertama itu Daulah Utsmani berdiri pada tahun 1299 Masehi, didirikan oleh Osman Gazi. Nah, Osman Gazi ini adalah Osman I dan beliau adalah pemimpin pertama Daulah Utsmani. Kemudian Daulah Utsmani awalnya hanya di wilayah kecil di Anatolia, kemudian berkembang pesat melalui strategi militer, kemudian diplomasi dan persatuan suku-suku Turki. Dan awalnya Daulah Utsmani itu
berada, ibu kotanya berada di Bursa, kemudian berpindah ke Edirne, kemudian berpindah lagi ke Istanbul setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, masa kejayaan Daulah Utsmani itu salah satunya dikarenakan dipimpin oleh sultan-sultan yang kuat. Nah, yang pertama adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian yang kedua ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dia memimpin Daulah Utsmani pada masa puncak kejayaannya dari hukum, ekonomi, dan wilayah. Kemudian faktor kejayaan. Nah, ada beberapa faktor kejayaan yang menyebabkan Daulah Utsmani itu berkembang atau jaya pada masanya. Nah, yang pertama adalah pasukan Janisari yang disiplin. Kemudian ada teknologi militer yang maju seperti meriam raksasa, dan meriam raksasa ini pada zamannya hanya dimiliki oleh Daulah Utsmani. Kemudian lokasi Istanbul yang strategis. Jadi letak kota Istanbul itu berada di antara Asia dan juga Eropa. Jadi perdagangan melalui Istanbul itu harus. Kemudian administrasi dan hukum tertata. Kemudian toleransi tinggi pada non-muslim. Nah, pada abad ke-17 Daulah Utsmani mulai mengalami kemunduran atau melemah gitu. Nah, ada beberapa faktor atau penyebab yang menjadikan Daulah Utsmani itu mundur atau melemah. Yang pertama ada pemimpin setelah Sulaiman itu melemah, mungkin dari strategi militernya atau dari administrasinya itu melemah. Kemudian korupsi dan perebutan kekuasaan. Kemudian ada pasukan Janisari yang tidak disiplin atau menolak modernisasi. Kemudian Eropa mengalami kemajuan sains dan teknologi. Setelah itu wilayah yang dikembangkan itu terlalu luas dan itu sulit dikendalikan. Dan akhirnya Daulah Utsmani itu runtuh pada tahun 1922 Masehi yang pada saat itu berdirilah Republik Turki dengan pemimpin pertamanya yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kan banyak ya pemimpin dari Daulah Utsmani. Nah, total ada 36 sultan selama memimpin itu Daulah Utsmani. Dan itu kepemimpinan Daulah Utsmani itu sekitar kurang lebih 600 tahun lamanya. Dan kita perlu mengetahui siapa saja sih pemimpin yang kompeten, apa pemimpin yang bagus pada masa Daulah Utsmani tersebut. Nah, di sini ada 3 pemimpin. Yang pertama adalah Utsman I, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Beliau adalah pendiri pembangun fondasi pertama Daulah Utsmani. Kemudian yang kedua ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu adalah penakluk Konstantinopel dan dia juga penakluk Kekaisaran Bizantium sebagai tanda akhirnya abad pertengahan. Kemudian ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah pembuat hukum pada puncak kejayaan Daulah Utsmani. Nah, kontribusi apa saja sih Daulah Utsmani terhadap ilmu pengetahuan, seni dan budaya? Jadi Daulah Utsmani berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Yang pertama, mendirikan madrasah dan universitas. Contohnya seperti yang teman-teman anak-anak lihat, ada Sahan Seman, itu sepertinya madrasah. Kemudian maju dalam astronomi dan kedokteran. Kemudian ada penerjemahan karya Arab Eropa. Kemudian ada rumah sakit modern, contohnya dari Syifa Istanbul. Kemudian ada perpustakaan besar seperti Topkapi Press Library. Nah, kemudian Daulah Utsmani itu menjadi jembatan ilmu antara timur dan juga barat. Pada seni budaya, Daulah Utsmani berkontribusi pada arsitektur ikonik Masjid Biru dan Istana Topkapi. Kemudian ada kaligrafi keramik, iznik dan seni ukir. Kemudian
itu adalah Kaftan Ottoman dan Istanbul menjadi pusat budaya Islam dunia. Baik, itu adalah poin-poin penting yang dapat Bapak berikan kepada kalian semua. Setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan mendiskusikan tentang kemajuan serta kemunduran Daulah Utsmani dan nilai apa yang dapat kita ambil dari kemajuan dan kemunduran tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya, bagian kiri kelompok 1, bagian kanan kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang penyebab kejayaan Daulah Utsmani dan nilai apa yang dapat diambil. Kemudian kelompok kedua membahas tentang penyebab kemunduran Daulah Utsmani dan nilai apa yang dapat diambil. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan, perwakilan saja 2 orang. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul membentuk lingkaran setiap kelompoknya dan mendiskusikan apa yang Bapak perintahkan. Ayo silakan membuat lingkaran. Mas Inzaghi, Mas Hafiz. Di sini Bapak akan membagikan kertas terlebih dahulu untuk kalian tulis. Ya, Bapak biar banyak. Ya, di bagian ini. Ini Pak. Bisa Bapak? Ayo temannya dibantu. Ayo menantu Mas. Kalau ada pertanyaan, kesusahan, bilang. Sudah siap isi. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Baik, jika sudah selesai silakan dirapikan kembali tempat duduknya sebelum kita presentasi. Baik, sudah rapi tempat duduknya? Sudah. Nah, sekarang siapa yang pengen maju duluan? Kelompok siapa yang pengen maju duluan? Oh, kemajuan dulu. Baik, silakan kelompok pertama maju presentasi. Ayo cepat. Ayo semuanya perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama yaitu penyebab kejayaan atau kemajuan dari Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat, yang kedua yaitu militer yang tangguh, yang ketiga yaitu ekonomi dan perdagangan yang maju. Terus nilai yang dapat diambil dari kejayaan tersebut yang pertama yaitu kepemimpinan yang berintegritas, yang kedua yaitu disiplin dan profesionalitas, yang ketiga yaitu toleransi
berdiskusi dengan baik dan sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Di sini Bapak ingin memberikan kesimpulan sedikit. Nah, jadi penyebab kemajuan tadi adalah pasukan yang disiplin, pasukan yang kuat, militer yang bagus, kemudian pemimpin yang bagus, dan nilai yang dapat kita ambil adalah apa? Harus memiliki kepemimpinan yang berintegritas. Kemudian faktor yang kemundurannya adalah ada melemahnya kepemimpinan, yaitu pemimpin yang kurang berintegritas. Kemudian ada lagi pasukan yang menolak diperbarui, dan itu adalah penyebab kemajuan dan kemunduran dari Daulah Utsmani. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya kepada kalian, nilai apa dari para pemimpin Daulah Utsmani yang dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Mbak Najwa. Ya, disiplin. Contohnya disiplin dalam apa Mbak Najwa? Disiplin dalam belajar. Ya, terus. Kemudian yang lain ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Mas Malik duluan. Konsisten Pak. Ya, konsisten. Kenapa itu konsisten Mas Malik? Harus konsisten dalam melakukan apapun. Oke, baik. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah.